Ketahanan energi selalu menjadi isu penting, mengingat peran energi yang sangat vital dalam pembangunan serta ketahanan nasional saat ini dan di masa depan. Untuk mewujudkan keberlanjutan ketersediaan energi, Pertamina terus menjadi perusahaan terdepan dalam penyediaan energi nasional di masa kini dan masa depan. Meskipun dihadang pandemi COVID-19, sejumlah proyek strategis tetap berjalan sesuai dengan target. Seperti apa upaya Pertamina tetap beroperasi selama pandemi? Selengkapnya di Energy Updates berikut ini. Hingga kini, potensi energi khususnya minyak dan gas masih menjadi harapan besar bagi masa depan Indonesia. Salah satu cara memaksimalkannya adalah melalui keberadaan proyek strategis nasional. Proyek ini tak hanya memberikan kontribusi pada penambahan produksi migas, tapi juga kemudian akan bermuara pada pemasukan negara. Selain itu, proyek hulu migas juga dipercaya dapat menggerakkan sektor ekonomi di daerah hingga menciptakan lapangan kerja. Keberadaan proyek strategis ini sangat penting untuk memberikan tambahan kebutuhan energi yang cukup signifikan. Memang kalau melihat prediksi, komposisi energi Indonesia akan ditambah dengan energi terbarukan. Tetapi tidak berarti bahwa dalam hal ini proyek hulu migas akan semakin sedikit karena walaupun persentasenya semakin menurun, volumenya akan semakin besar. Kami juga berharap Pertamina melakukan pemboran yang masif di semua wilayah kerja yang dikuasai karena pemboran itu merupakan kata kunci peningkatan produksi. Sebagaimana hal yang telah dilakukan oleh Pertamina melalui berbagai proyek strategis hulu migas. Salah satunya proyek gas Jambaran Tiung Biru atau JTB di Bojonegoro, Jawa Timur. Proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina EP Cepu, menargetkan proyek ini akan segera berproduksi pada 2021 dengan rata-rata produksi gas mencapai 192 juta standar kaki kubik. Saat ini alokasi gas sebesar 100 juta standar kaki kubik telah dijual ke PLN untuk kebutuhan listrik di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain proyek JTB, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR juga terus berupaya dalam mempercepat transfer data eksplorasi dan eksploitasi lapangan utama di wilayah kerja Blok Rokan. Pemboran ini ditargetkan dapat segera dilakukan setelah masa peralihan dari PT Chevron Pacific Indonesia ke PHR pada 9 Agustus 2021 mendatang. Ini adalah kerja keras ya. Semua pihak sehingga Pertamina akhirnya bisa mendapatkan Blok Rokan ya. Dan tahun depan ini akan dialihkan kepada Pertamina. Saya kira butuh usaha keras dari Pertamina paling tidak untuk menjaga produksi seperti saat ini. Saya optimis lah ya, Pertamina mampu untuk menjaga produksi rokan ke depannya, bahkan meningkatkan produksi rokan karena biar bagaimanapun rokan adalah penyumbang terbesar untuk produksi nasional. Di sisi lain, Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina EP bekerja sama dengan PT El Nusa telah berhasil menyelesaikan survei seismik 3D X-ray Marine nodal perdana dalam rangka menemukan cadangan migas masa depan. Survei seismik dengan volume permukaan 302 km persegi tersebut dilaksanakan di area operasi offshore aset 3 Pertamina EP, Kabupaten Indramayu pada 1 Juli hingga 11 Agustus 2020. Kolaborasi yang luar biasa ini dilakukan 100% oleh anak bangsa. Sepanjang 2019 lalu, survei seismik Laut Regional 2D di wilayah terbuka juga telah berhasil diselesaikan oleh PHE Jambi Merang. Survei ini merupakan survei seismik terbesar di Asia Pasifik. Sebagai perusahaan penyedia energi nasional terbaik di Indonesia, Pertamina akan terus berkomitmen untuk memberikan energi untuk masa depan, dengan memastikan ketersediaan produk-produk migas dengan kualitas terbaik di Indonesia. Upaya ini tidak hanya semata-mata untuk keuntungan perusahaan, tapi juga sebagai upaya Pertamina berkontribusi bagi perekonomian bangsa dengan mengoptimalisasi potensi negeri ini. Demikian informasi kali ini, saya Tantri Murdopo, kita jumpa di Energy Updates berikutnya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.